Baik, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Inventory Management. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafika Sinta Mustika dengan NPM 21124.006 pada Prodi S2 Manajemen Logistik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang kedua sebagai berikut. Nah, tugas kedua adalah case study analisis biaya persediaan pada PT Makmur Sejahtera Food, di mana latar belakang masalahnya adalah perusahaan tersebut bergerak di bidang industri makanan, khususnya dalam produksi makanan olahan seperti mie instan, biskuit, dan makanan ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola biaya persediaan yang semakin meningkat, termasuk biaya pembelian bahan baku, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya stock out yang terjadi akibat permintaan yang tidak terduga. Inefisiensi dalam manajemen biaya persediaan ini berdampak pada peningkatan harga pokok produksi dan berkurangnya profitabilitas perusahaan. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku akibat ketidakstabilan pasar global menambah kompleksitas pengelolaan persediaan PT Makmur Sejahtera Food. Harus menghadapi dilema antara membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah tetapi dengan risiko meningkatnya biaya penyimpanan atau membeli dalam jumlah kecil dengan risiko kekurangan stok. Situasi ini mengharuskan perusahaan untuk meninjau kembali strategi pengelolaan biaya persediaannya. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan harus memahami dan mengelola empat komponen utama dalam biaya persediaan, yaitu biaya pembelian per unit, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya stock out. Studi kasus ini akan mengeksplorasi bagaimana PT Makmur Sejahtera Food dalam mengoptimalkan biaya persediaan melalui strategi manajemen yang tepat. Nah, pada case tersebut, saya mengambil faktor yaitu purchase cost atau item cost, yaitu bahan baku utama yang digunakan oleh PT Makmur Sejahtera Food meliputi tepung terigu, minyak sawit, dan bahan tambahan lainnya. Harga tepung terigu mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10% per tahun, sementara minyak sawit fluktuatif tergantung pada kondisi pasar global. Perusahaan menghadapi dilema antara membeli dalam jumlah besar dengan harga lebih murah atau membeli dalam jumlah kecil untuk menghindari biaya penyimpanan yang tinggi. Nah, pada pada kasus tersebut saya memilih pilihan pertama yaitu purchase cost atau item cost. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan utama terkait subtopik yang diberikan. Yang kedua, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi biaya tersebut. Yang ketiga, menyusun alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan biaya tersebut. Yang keempat, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang diajukan. Lalu yang terakhir adalah merekomendasi strategi terbaik berdasarkan hasil analisis. Nah, analisis saya sebagai berikut. Oke. Pada pertanyaan pertama adalah identifikasi permasalahan, yaitu PT Makmur Sejahtera Food dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku, perusahaan menghadapi trade-off antara dua. Yang pertama adalah membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah per unit, tetapi dengan risiko meningkatnya biaya penyimpanan. Yang kedua, membeli dalam jumlah kecil untuk menghindari biaya penyimpanan yang tinggi, tetapi dengan risiko kehilangan potensi penghematan harga dan potensi kekurangan stok. Selain itu, adanya fluktuasi harga bahan baku, khususnya tepung terigu dan minyak sawit, menambah kompleksitas dalam pengelolaan purchase cost. Harga tepung terigu mengalami kenaikan rata-rata 10% per tahun, sementara harga minyak sawit sangat fluktuatif tergantung pada kondisi pasar global. Lalu, menganalisis faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada tiga. Yang pertama adalah kebijakan keputusan pembelian. Yang kedua, kapasitas penyimpanan gudang. Yang ketiga adalah peramalan permintaan. Lalu adanya faktor eksternal itu ada tiga juga. Yang pertama, fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, kondisi pasar global. Yang ketiga, inflasi. Lalu,
bagaimana cara menyusun alternatif solusi pada permasalahan tersebut? Yang pertama adalah kontrak jangka panjang dengan pemasok, yaitu menegosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan menguntungkan. Yang kedua, pembelian berdasarkan Economic Order Quantity atau EOQ yang bertujuan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, yang meminimalkan total biaya persediaan, termasuk biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Yang ketiga adalah just in time atau JIT inventory. Menerapkan sistem ini untuk meminimalkan persediaan dengan menerima bahan baku hanya ketika dibutuhkan untuk produksi. Lalu selanjutnya adalah diversifikasi pemasok, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dengan mencari alternatif pemasok lain untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dan masalah pasokan. Yang terakhir adalah hedging, menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk melindungi diri dari fluktuasi harga bahan baku. Oke. Apa sih kelebihan dan kelemahan solusi yang diajukan tersebut? Yang pertama adalah solusi untuk kontrak jangka panjang dengan pemasok. Kelebihannya adalah yang pertama, harga lebih stabil dan terprediksi. Yang kedua, hubungan yang lebih baik dengan pemasok yang dapat mengarah pada prioritas dalam pengiriman dan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan negosiasi harga yang sering. Lalu kekurangannya adalah kurangnya fleksibilitas untuk beralih ke pemasok lain jika harga pasar turun atau ada pemasok lain yang menawarkan harga yang lebih baik. Yang kedua adalah resiko terkunci dalam kontrak yang tidak menguntungkan jika terjadi perubahan pasar yang signifikan. Yang kedua adalah pembelian berdasarkan Economic Order Quantity atau EOQ. Kelebihannya adalah yang pertama meminimalkan total biaya persediaan dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua memberikan panduan yang jelas tentang jumlah pesanan optimal. Kekurangannya adalah yang pertama model EOQ ini mengasumsikan permintaan yang konstan dan diketahui, yang mungkin tidak selalu terjadi di dunia nyata atau kejadian realnya seperti apa. Yang kedua adalah model ini mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti diskon kuantitas atau fluktuasi harga. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, just in time. Inventory. Kelebihannya adalah yang pertama mengurangi biaya penyimpanan secara signifikan. Yang kedua mengurangi risiko kerusakan dan keusangan barang. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama adalah sangat rentan terhadap gangguan pasokan. Yang kedua membutuhkan koordinasi yang sangat baik dengan pemasok. Yang ketiga meningkatkan biaya pemesanan jika pesanan kecil dan sering. Lalu selanjutnya adalah diversifikasi pemasok. Kelebihannya yang pertama adalah mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok. Yang kedua, meningkatkan daya tawar perusahaan dalam negosiasi harga. Yang ketiga, memastikan ketersediaan pasokan yang lebih stabil. Lalu kekurangannya adalah yang pertama membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengelola hubungan dengan banyak pemasok. Yang kedua, potensi inkonsistensi dalam kualitas bahan baku. Lalu yang terakhir adalah hedging. Kelebihannya adalah yang pertama melindungi perusahaan dari fluktuasi harga yang merugikan. Yang kedua memberikan kepastian biaya yang lebih baik untuk perencanaan keuangan. Lalu kekurangannya adalah yang pertama membutuhkan keahlian khusus dalam instrumen keuangan. Yang kedua adalah risiko kerugian jika prediksi pasar tidak akurat. Nah, dari hal-hal kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan, strategi terbaik berdasarkan analisis yang dipilih adalah tetap kontrak jangka panjang dengan pemasok terpilih. Untuk bahan baku utama seperti tepung terigu, negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya dapat mendapatkan harga yang stabil dan kualitas yang terjamin. Lalu adanya pembelian berdasarkan EOQ untuk bahan baku lainnya yang permintaannya relatif stabil, menggunakan model OG ini untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal. Lalu adalah diversifikasi pemasok untuk minyak sawit dan bahan baku lainnya yang harganya sangat fluktuatif. Diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko dan meningkatkan daya tawar. Lalu yang terakhir adalah just in time secara selektif, mempertimbangkan penerapan just in time ini untuk beberapa bahan baku tertentu yang memiliki biaya penyimpanan tinggi dan memasok yang sangat handal.
Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tugas kedua untuk inventory management. Terima kasih.